Dalam Spider-Man Universe, Dr. Otto Octavius yang berperan sebagai salah satu villain utama dalam universe ini mencoba untuk menciptakan sebuah sumber energi terbarukan yang lebih murah dan lebih efisien daripada sumber energi lainnya. Dia mencoba untuk menciptakan matahari. The power of the sun in the palm of my hand. Kita sebagai penonton awam mungkin berpikir bahwa ini hanya ada di dunia fiksi. Manusia mana mungkin bisa menciptakan atau menduplikasikan matahari. Tapi sebenarnya, menduplikasi atau menciptakan ulang matahari bukan hanya sebuah karangan dari para pembuat film saja. Secara teori dalam ilmu fisika, hal ini memungkinkan untuk dilakukan. Now, China's one small step could be a giant leap for humanity. The Asian giant has inched closer towards creating an artificial sun. Yes, you heard that right. An artificial sun. Human-made sun. Jadi, apakah menciptakan ulang matahari benar-benar dapat dilakukan oleh manusia? Tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan membahas bagaimana manusia dapat menciptakan matahari. Dan juga, hal ini ternyata ada kaitannya dengan manusia yang mungkin paling banyak dibicarakan saat ini, yaitu Julius Robert Oppenheimer. Now I am become death, the destroyer of worlds. Space-time singularity. So the universe born from a black hole explosion. What is time? Time is not absolute. It is but a stubborn illusion. Apa itu matahari? Apakah matahari adalah bola api raksasa yang melayang-layang di angkasa? Jika benar seperti itu, maka bagaimana api matahari bisa tetap menyala di ruang hampa? Bukankah api tidak akan bisa menyala tanpa adanya oksigen di sekitarnya? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita mencoba untuk kembali ke masa lalu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak akibat serangan bom yang dilakukan oleh Amerika. Bom yang diciptakan oleh Julius Robert Oppenheimer dan timnya dalam Manhattan Project. Sebuah bom yang saat ini kita kenal sebagai bom atom. Sebenarnya, dalam Manhattan Project diajukan dua jenis bom yang akan diciptakan. Pertama adalah bom atom, dan yang kedua adalah bom hidrogen. Bom atom, bom yang diciptakan oleh Oppenheimer dan timnya adalah sebuah bom yang bekerja dengan memanfaatkan energi yang dilepaskan melalui pemisahan atom. Prinsip ini disebut dengan fisi. Fisi adalah sebuah proses pemecahan inti atom. Salah satu bahan yang sering digunakan untuk fisi nuklir adalah uranium-235 atau plutonium. So plutonium's solid metal. Imagine you had a piece of steel and I said push it on all sides to make it smaller. You need to shrink it by half its size exactly symmetrically. This thing, if you compress it, will shoot out some neutrons. That's meant to just start the reaction. You push the whole thing together and make an atomic bomb explode. Sedangkan bom hidrogen, bom yang sebenarnya dicetuskan oleh Edward Teller dalam Manhattan Project yang pada akhirnya ditolak, adalah sebuah bom yang memanfaatkan prinsip yang bernama fusi. Sebuah proses penciptaan energi dengan cara menyatukan atom-atom. And under those conditions, you can take two atoms, light atoms, and merge them into a heavier atom. Sweet. That takes a lot of high temperature to accomplish. Nuclear fusion, however, is the process by which atoms are fused together using elements that are abundant on Earth. Gampangnya, reaksi fisi ibarat kita memisahkan dua magnet yang saling terikat satu sama lain. Sedangkan reaksi fusi, ibarat kita mencoba untuk menggabungkan magnet dengan kutub yang sama agar bisa saling menyatu. Dari penggambaran ini, bisa kita bayangkan proses mana yang membutuhkan energi yang lebih besar dan menciptakan energi yang lebih besar pula. History turns its most ominous page far out in mid-Pacific, where in the Eniwetok Atoll, the world's most awesome weapon is readied for detonation. Minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The ball of
fire is 3 miles across as it shatters both land and sea. Bom hidrogen dengan reaksi fusinya akan memiliki kekuatan ledakan yang lebih kuat dari bom atom. Dan itu menjadi salah satu alasan mengapa Oppenheimer menolak untuk mengembangkan bom hidrogen. Tapi meskipun ditolak, pada akhirnya bom hidrogen diciptakan juga oleh manusia. Tsar Bomba, bom hidrogen buatan Uni Soviet, merupakan bom hidrogen terbesar, sekaligus senjata dengan ledakan terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Untuk membayangkan besarnya, Tsar Bomba memiliki kekuatan ledakan yang 1570 kali lebih dahsyat dari ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang digabungkan. Lebih tepatnya, ledakan dari Tsar Bomba berkekuatan hingga 50 megaton. Segala sesuatu yang berada di radius 57 km dari ledakan itu akan menguap tanpa sisa. Itulah gambaran dahsyatnya satu ledakan saja dari bom hidrogen dengan kekuatan 50 megaton. Sampai di sini mungkin kamu akan bertanya, apa hubungannya bom hidrogen ini dengan matahari? Bom hidrogen dengan matahari sebenarnya sangat berhubungan erat, karena sejatinya bom hidrogen seperti Tsar Bomba yang sebegitu dahsyat ledakannya itu adalah replika mini dari matahari. Ledakan seperti itulah yang terjadi pada matahari di setiap detiknya. So the sun and the Tsar Bomba are basically the same thing on different scales. So stars are born with hydrogen and helium, and they start fusing, and they work their way up the periodic table. Pada dasarnya, matahari yang kita kenal itu bukanlah sebuah bola api besar yang melayang-layang di angkasa, tetapi matahari adalah ledakan bom hidrogen yang terus-menerus terjadi di setiap detiknya. Itulah alasan mengapa matahari tidak membutuhkan oksigen untuk terus menyala. Tapi, jika dibandingkan dengan Tsar Bomba, ledakan yang setiap detik terjadi di matahari jauh lebih besar daripada itu. Kekuatan ledakan yang terjadi di matahari bisa mencapai 91 miliar megaton di setiap detiknya. 182 juta kali lebih besar dari Tsar Bomba. Energi yang luar biasa besar. Manusia pada akhirnya telah berhasil menciptakan satu ledakan saja yang mirip dengan ledakan yang terjadi pada matahari. Walaupun itu dimanfaatkan sebagai sebuah senjata. Tapi, bagaimana jika manusia bisa mengendalikan ledakan itu dan membuatnya benar-benar mirip seperti apa yang terjadi di matahari dan menjadikannya sebagai sumber energi paling bersih yang tidak terbatas jumlahnya? Doctor, we have a successful fusion reaction. Bisakah kita melakukannya? Selama beberapa dekade terakhir, para ilmuwan terus berusaha menciptakan replika dari matahari di bumi. Dengan berhasil diciptakannya bom hidrogen, maka menciptakan matahari buatan kini bukan hanya sebuah angan-angan saja. Saat ini, sumber energi yang bersih dan tak terbatas telah ada di depan mata kita. Today, you will witness the birth of a new fusion-based energy source. Pada tahun 1985, Gorbachev, Sekretaris Jenderal Uni Soviet, mengajukan proposal kepada Presiden Amerika Serikat pada saat itu untuk mengembangkan energi fusi sebagai energi terbarukan. 1 tahun kemudian, Amerika, Uni Soviet, Uni Eropa, dan Jepang sepakat untuk membuat fasilitas fusi nuklir yang diberi nama ITER. Saat ini, ITER telah melibatkan ribuan ilmuwan dari 35 negara yang berpartisipasi di dalamnya. Scientists plan to use this 23,000-ton reactor to, basically in layman's terms, create a tiny star here on Earth that's then used to power the world. Namun, penelitian yang telah dilakukan bertahun-tahun ini nyatanya belum juga membuahkan hasil yang diinginkan, yakni menciptakan replika matahari yang dapat bertahan selama mungkin dan menjadikannya sebagai sumber energi terbarukan bagi bumi. Hal ini dikarenakan betapa sulitnya mengendalikan reaksi fusi. Sebenarnya, inti dari reaksi fusi sangatlah sederhana, yaitu dengan menekan atom-atom, dalam hal ini hidrogen, untuk saling melebur dan menyatu satu sama lain. Tapi, justru itulah bagian tersulitnya. To make it work, we'd need two specific hydrogen isotopes. One of them, called deuterium, we'd extract from water. The other one, tritium, we'd brew from lithium during the fusion reaction itself. Setelah itu, kita memerlukan medan magnet yang sangat besar agar dapat menjaga matahari buatan kita selalu berada di tempatnya. Lalu bagian tersulitnya adalah
kita harus memanaskan matahari buatan kita hingga suhu 150 juta derajat Celcius. Mungkin untuk mencapai suhu itu, kita dapat melakukannya. Tapi masalahnya, bahan apa yang dapat menahan suhu sepanas itu dan tidak meleleh selama proses fusi berlangsung? Jika kita berhasil memecahkan masalah itu, maka replika matahari buatan manusia dapat benar-benar mengatasi krisis energi yang ada saat ini. Tidak ada lagi gas rumah kaca dan emisi karbon dari bahan bakar fosil. Ditambah lagi, hidrogen adalah elemen paling umum di alam semesta, yang artinya kita tidak akan pernah kehabisan hidrogen. Karena itulah, para ilmuwan sedang berusaha dengan sangat keras untuk memecahkan masalah yang ada. Mungkin kita tidak akan pernah merasakan energi yang dihasilkan oleh matahari buatan ini, tapi semoga saja anak cucu kita bisa merasakan hal itu dan mereka akan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada sekarang. Namun, seperti kisah sebuah pisau, ada yang menggunakannya untuk memotong bahan-bahan masakan di dapur, ada juga yang menggunakannya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Mungkinkah calon sumber energi terbarukan ini akan memiliki kisah yang sama dengan pisau itu? Benar-benar menjadi sumber energi terbarukan yang dapat menyelamatkan dunia, atau malah akan menjadi Oppenheimer yang kedua, yang bisa menjadi senjata pemusnah massal bagi umat manusia? Kita nantikan saja bagaimana akhirnya.